Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, balik lagi sama gue, host di podcast Bincang-Bincang Horor ini. Nama gue Vira. Di sini gue bakalan menceritakan kisah horor dari salah satu kontributor kita yang juga merupakan temen gue sendiri. Di sini gue bakalan bercerita ditemenin sama temen gue sekaligus editor gue namanya Agnes. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Agnes. Gue di sini sebagai editor Vira. Oke Vir, silakan mau cerita apa Vir hari ini? Ya, jadi tuh kejadian yang dialamin temen gue ini tuh pas dia itu mau ke puncak buat ngebooking sebuah villa. Temen gue ini perginya nggak sendirian, dia pergi sama 4 orang temennya, sama dia berlima. Sebut aja nama temennya itu si A, si B, si C, dan si D. Mereka berangkat sekitar jam 10 malam dan nyampe di villanya yang ada di daerah Ciloto sekitar jam setengah 1 tengah malam. Sampai di sana, temen gue itu langsung ketemu sama si tukang penjaga villanya ini dan langsung ngeliat villanya sendiri. Sekitar 15 menitan lah temen gue lagi survei villanya, tiba-tiba temennya si temen gue ini, si A ini, kebelet pingin ke belakang buat kencing. Akhirnya temen gue ini nemenin dia dong ke toilet. Pas sampai di toilet, temen gue ini tuh ngeliat di pojokan tuh kayak ada gudang yang kumuh gitu, kayak gak keurus. Karena temen gue ini orangnya kepo, dia mutusin buat masuk ke dalam gudang itu. Pas temen gue ini masuk ke dalam gudang itu, temen gue itu nemuin kayak ada bekas tali tambang, kayak bekas buat orang gantung diri gitu loh. Soalnya posisi talinya tuh kayak diikat buat orang kayak ya habis gantung diri gitu. Akhirnya karena temen gue tuh udah pas masuk ngeliat itu dia udah ngerasa gak enak dan ketakutan, dia langsung kabur aja gitu sama temennya si A. Tiba-tiba pas dia mau kabur itu banyak banget barang-barang yang berjatuhan di sebelah dia. Tiba-tiba aja gitu, gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba pada jatuh. Karena dia makin panik, dan itu kebetulan udah malam banget ya, udah tengah malam. Temen gue ini sama si temennya si A ini berdoa terus gitu sambil teriak ketakutan. Akhirnya pas temen gue ini sama si A keluar dari gudangnya, mereka mutusin buat nanya ke tukang villa yang tadi. Nah, mereka itu rencananya mau keluar gudang kan, keluar yang tadi itu ke halaman depan villanya. Pas temen gue itu mau nanya ke tukang villanya, lagi nyari-nyari tuh di depan, tiba-tiba ada orang yang nangis dan disusulin sama angin dingin gitu yang lewat ke arah badan temen gue ini. Karena temen gue makin panik, akhirnya temen gue sama si A ini gak berani buat nyari orang tadi di luar villa itu, maksudnya yang ada di halaman villa tadi. Dan temen gue tuh akhirnya sama si A mutusin buat masuk ke dalam lobi villa dan gabung sama 2 orang temen lainnya. Ternyata di dalam lobi itu temen gue ini ketemu sama tukang villa yang tadi. Dan temen gue ini nanya sama si tukang villanya, sebenarnya ada apa sih di gudang itu? Dan tukang villanya juga bilang kalau sebenarnya dia juga nggak tahu soal apa-apa kan tentang gudang itu. Dan dia tuh ngasih tahu buat jangan masuk ke sana lagi, dan pokoknya kalau bisa jangan pernah ke sana lagi. Tiba-tiba abis ngomong kayak gini, temen gue ngeliat ada lukisan yang jatuh, dan tukang villanya tuh cuma ngomong kayak, tuh kan ada lagi aja, udah banyakin berdoa aja, kata si tukang penjaga villanya. Sekian cerita dari temen gue soal kejadian dia waktu ngebooking villa di puncak. Wah, menarik juga tuh ceritanya. Tapi ya Vir ya, kalau menurut gue ya, gue tuh ngerasa tuh kayak aneh aja gitu loh. Tiap nih ya, kalau tiap gue ke puncak gitu ya, misalkan nginep kemana gitu, pasti ada satu ruangan di villa itu tuh yang kadang kita tuh nggak boleh buka. Itu bener-bener kekunci gitu. Nah, kalau ini kan kejadiannya temen lu ini gudang ya, iya, ya kan? Di luar ada villa. Kayak di luar villa dan ada tali bekas gantung diri gitu ya. Di dalam itu. Nah, gue dulu juga pernah denger nih cerita dari teman gue pada bilang, tuh dia bukan di daerah puncak, dia di daerah Bandung. Jadi tuh
villa itu tuh udah terkenal banget katanya tempat orang bunuh diri gitu loh. Yang anehnya sekarang gini deh, lu udah tahu tuh villa tempat bunuh diri gitu loh. Nah, gimana sih gini loh, orang kan mau nginep di situ juga takut lah. Kenapa lu nggak lu copotin aja sih tuh talinya gitu loh, tali bekas dia gantung diri gitu loh. Kenapa masih digantung gitu? Kayak kesannya tuh kayak nambah kesan horor di villa itu yang bikin orang tuh jadi takut gitu loh buat nginep di situ. Ya nggak sih? Iyalah, jadinya makin orang mikir lah kayak buat kesana tuh daripada gue kenapa-napa mendingan gue gak usah dateng kayak gitu. Nah kayak gitu kan. Nah ini juga pernah nih Fir, dulu nih ya, kayak beberapa kali lah waktu kayak nginep ke villa di daerah puncak gitu, yang kayak tadi gue bilang kayak pasti ada salah satu ruangan tuh yang nggak boleh dibuka dan itu kekunci. Ya kalau kita mikirnya ke negatif, kita pasti mikirnya yang enggak gitu loh, yang wah ada apa nih, ada bekas apa nih di dalam kamar ini gini misalkan gitu. Tapi kalau dipikir secara positif ya mungkin kita bisa mikirnya gini lah, oh mungkin ini kamar sih yang punya villa gitu loh, kamar khusus dia, mungkin sengaja dikunci biar gak ditempatin. Jadi kalau misalkan bukan penjaga villa si pemiliknya kalau misalkan datang, oh itu kamar khusus dia gitu loh, kamar privacy lah. Kalau kita pikir secara positif begitu ya. Iya, kalau secara negatif ya nih, kadang kan orang pasti mikirnya enggak kan. Iya, makanya wah ada itunya, ada itunya, gini-gini lah gitulah. Ya banyak lah hal-hal seperti itu. Tergantung dari kitanya lagi, ngambilnya dari sisi positifnya apa dari sisi negatifnya. Nah iya, dan tergantung lagi dari orang itu percaya apa enggak gitu loh. Kan setiap orang ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Iya, ada yang bahkan kadang skeptis banget gitu loh sama hal-hal seperti itu kan. Iya, semuanya dianggapnya logik aja gitu. Ya gitulah. Tapi nih Fir ya, gue punya nih cerita nih Fir. Ini dulu kejadiannya itu waktu gue kelas 6 SD. Jadi tuh gue sama teman-teman sekolah gue itu tuh ada acara camp gitu loh. Kalau nggak salah tuh sekitar 3 hari 2 malam di daerah puncak, tapi itu nggak sampai ke daerah Cisarua sih, jadi di sebelum Cisarua itulah. Belum ada terlalu nama tinggi banget lah ya, belum terlalu arah ke puncak-puncak banget kan. Nah di daerah situ kan gue nggak sebutin nama villanya lah ya. Jadi dia itu tuh kalau dari jalan raya puncak, kalau lu masuk ke dalam villa itu tuh agak jauh. Jadi tuh dia agak terpelosok lah ke dalam banget, deket hutan-hutan. Nah jadi gini, villa itu dia punya curug. Lu tau curug kan, yang itu air terjun. Air terjun itu dia punya air terjun sendiri gitu loh. Nah dari villa itu kalau lu ke air terjun itu lu butuh waktu sekitar 3 jam jalan ini kayak nanjak gitu loh, kayak yang setapak gitu ya. Kayak lu naik gunung aja 3 jam gitu loh. Ada pos-posnya, ada pos 1, pos 2 gitu buat sampai lu ke curug itu. Gue lupa nama curugnya apa, tapi yang gue tahu itu curug pribadi punya si pemilik villa itu. Nah jadi tuh hari pertama gue datang ke villa tuh ya biasa aja sih, soalnya dia villanya bukan villa yang bangunan beton-beton gitu Fir, bukan, tapi dia itu kayak gubuk-gubuk tau gak sih, yang temboknya atapnya tuh masih dari anyaman-anyaman gitu loh. Anyaman-anyaman kayak bambu gitu ya. Iya, bener. Nah jadi kayak gini villanya, kalau kita masuk dari pintu gerbangnya itu, misalkan nih ada satu kamar. Nah satu kamar itu bisa ditempatin sekitar 9 orang. Satu kamarnya yang kayak kamar gubuk itu. Nanti sebelah kamar gue itu dijarakin dulu, kayak ada jalan dulu, nah baru kamar lagi gitu. Jadi ada jarak-jaraknya tiap kamar. Oh jadi tuh sistem villanya tuh kayak bukan kayak villa-villa yang ada di kota-kota gitu kan. Tapi dia kayak lebih ya lu harus lebih terbuka. Jadi harus kayak jalan dulu agak berapa meter baru itu villa temen lu yang satunya kayak gitu kan. Bener, dan dia terbuka, terus ya lebih ke alam gitulah villanya gitu kan. Nah ini cerita lagi nih, hari pertama gue sampai biasa aja sih, maksudnya kegiatan gue ya sama guru-guru gue, sama teman-teman gue ya biasa aja, maksudnya ya normal aja lah, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Nah sampai ke hari kedua itu jadi di siang hari, kalau nggak salah sekitar jam 11-an deh. Nah guru gue bilang kita mau hiking, kita mau ke curug. Nah itu perjalanan butuh 3 jam. Lu bayangin Fir, masuk hutan-hutan
ya kayak lu naik gunung gimana sih, masuk hutan-hutan gitu ya. Ya jalannya Kaki gua nggak sampai santai, jalannya curam nggak juga santai. kan. Bener, sampai kayak gue harus ngelompatin batu lah, gue harus ngelompatin batang pohon yang ngehalangin jalan gitu Yang kan. tiba-tiba Sampai ada roboh. sampai kaki kita tuh, kebanyakan teman-teman gue sama gue sendiri kakinya tuh sampai pada lecet-lecet. Udah Nah, pasti. jadi tuh gue akhirnya sebelum kita kesana tuh guru gue bilang, ingat ya, jangan ngomong yang enggak, katanya, jangan ngomong macam-macam, jangan ngomong hal-hal yang pokoknya hal-hal yang kata-kata kotor lah gitu loh, ya kan. Ingat, pokoknya ada apapun abaikan aja gitu loh, jadi tetap aja jalan gitu. Dan gue berdoa dulu sih sebelum ke Curug itu, ya kan sekolah gue sekolah Kristen gitu kan, jadi kita berdoa dulu sebelum aktivitas. Nah, mulailah kita jalan gitu kan. Nah, ini gue inget banget sih, sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam perjalanan tuh biasa aja, kayak ya udah normal aja. Cuman ya kayak teman gue ada yang ngeluh lah, aduh miss capek miss, aduh sir capek, kayak gitu kan. Kayak ya namanya anak SD kelas 6 gimana sih. Iya, keluhannya Masih. keluhan klasik lah, apa-apa capek, apa-apa capek. Nah iya, terus lu bayangin nih ya, ketika sekitar hampir 1 jaman lagi lo udah mau nyampe gitu kan, maksudnya ya 1 jaman lagi gitu kan, di pertengahan jalan guru gue kan, gue inget banget nih wali kelas gue, sebut aja namanya Miss A ya. Miss A, dia ngomong, dia berhenti dulu nih, dia berhenti terus dia ngomong sama jadi gini, kan gue dibagi grup. Nah kebetulan gue ini tuh satu grup sama si Miss A ini. Oh, dia kayak leadernya lu lah ya gitu. Jadi setiap grup itu ada guru-gurunya gitu kan. Pas gue sama si Miss A ini diem tiba-tiba, terus dia ngomong, ada anak-anak diem dulu, jangan lanjut jalan. Nah, sedangkan lo bayangin grup-grup lain tuh udah jauh di depan gitu loh. Nah, gimana sih kita namanya excited banget kan, pengen buru-buru ke Curug gitu kan. Ya, pergi anak Tiba-tiba SD disuruh berhenti, baru hiking. Iya, makanya kayak norak banget lah, gila gue hiking gini-gini gitu ya. Padahal mah cuma ke Curug doang gitu kan. Lu bayangin udah pada di depan semua, terus kita disuruh berhenti. Kesel gak sih lu? Kayak, ya iyalah. Aduh, ya kan, gue tuh Bosan pengen cepet gimana kesana. sih? Pengen main air gue tuh kayak gitu. Bocah-bocah iya, gitu. Nah terus kan akhirnya gue nanya, ada apa miss? Udah diem aja, kata gitu kan. Udah diem aja, jangan banyak jangan banyak tanya. Gitu kan. Tapi gue perhatiin kok dia ngeliatin ke arah pohon itu mulu gitu loh, ya kan. Kayak aneh ada aja apa gitu kan. Perasaan lu nggak ada yang aneh gitu. Makanya sudah gitu akhirnya ya udah, gue kayak teman-temanku juga bingung kan, kayak ada apaan sih gitu kan. Terus akhirnya kayak ada sekitar 5 menit gitu kita berhenti. Akhirnya dia ngomong, udah lanjut jalan lagi. Tapi gue nggak berani nanya yang kayak ada apa sih miss gitu kan, karena gue mikirnya nanti takutnya ada yang enggak, mending gak usah ngomong sekarang gitu kan. Udah lanjut tuh. Nah terus udah gitu pas sampai ke ini udah sampai Curug nih ya. Itu udah foto-foto gitu. Terus udah gitu pas kita mau foto kan, jadi gini loh, kan itu Curugnya di belakang kita. Nah, kita kan mau foto tuh. Oh, lu berarti Difotoin posisinya lu di depan Curug kan? Di depan Curugnya, mau foto maksudnya biar backgroundnya itu tuh air terjun gitu loh. Ya kan, nah ala-ala kan kan difotoin tuh sama kepala sekolah gue waktu itu. Gue inget banget deh, difotoin sama dia. Terus udah foto jepret, terus udah gitu kan si guru gue ini, si Miss A ini ngomong sama gue, tolong dong fotoin. Dia bilang, Nas tolong fotoin ya, Miss mau foto di sini. Dia ngomong gitu. Udah, gue foto dong. Udah gue jepret, gue kasih lihat ke dia lihat, terus dia kayak shock gitu loh, kayak lihat HP dia gitu kan. Terus gitu sama dia dihapus. Terus gue nanya, kenapa dihapus miss? Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, enggak apa-apa, jelek fotonya. Gue mikir positif aja gitu ya. Mungkin dia nggak suka. Terus akhirnya dia minta foto ulang, tapi bukan di tempat yang tadi dia foto itu loh, Fir. Tempat dia lain. minta foto tuh di posisi yang tempat beda lain, di ya. angle yang berbeda. Yaudah dong, gue fotoin. Nah pokoknya tuh kayak yaudah kelar tuh ya. Akhirnya kita balik lagi tuh. Udah selesai foto-foto, akhirnya kita balik. Tapi gue masih penasaran, ada apaan sih tadi gitu kan. Terus kayak gitu, gue nanya teman gue, apaan sih tadi, ada apaan kok si Miss A tuh aneh gitu loh. Pas di jalan, tiba-tiba dia berhenti, terus udah gitu pas foto dihapus gitu kan. Akhirnya karena kita kepo, malamnya itu sebelum tidur, iya kita kepo, kita nanya. Iya, bikin ulah lu ya. Ya lu tau lah gimana sih namanya orang kepo gitu kan. Iya sih. Terus gitu gue nanya dong,
Miss ada apaan sih Miss tadi gitu kan. Terus dia bilang udah nggak usah tanya-tanya, udah tidur, udah malam, dia ngomong gitu kan. Terus, ayo lah Miss cerita Miss cerita, ya namanya kita gimana sih anak Ya kecil gitu namanya kan, kepo-kepoan. bocah. Nah ya udah gue nanya dong, akhirnya dia cerita, dia bilang pas kita mau jalan itu tuh, dia lihat di pohon itu ada si Kay. you know ya siapa. Iya cukup itu aja sih Kay. Iya, terus gitu dia kaget gitu loh karena tatap-tatapan. Oh jadi Nah terus jadi tuh guru lu si Miss A ini tuh bisa nengok gitu. bisa, ternyata dia bisa. Dia baru ngomong sama gua. Terus ternyata dia ngikutin sampai ke curug. Pas yang foto itu dia ada lagi Di gitu. I know, gue paham ya, ya, ya. terusin. Makanya dia hapus. Terus gue nanya, dia ngikut gak sampai di villa? Dia bilang enggak, cuma pas di situ doang. Dia ngomong gitu. Nah itu lu bayangin ya, habis tahu cerita itu dari yang kita kepo minta cerita Diem sampai langsung. pada takut, diem satu kamar takut semua, mau kencing akhirnya rame-rame semuanya. Iya, Lu bayangin. pada cari ulah sih, udah tau tempat lu camp itu juga kayak gitu, outdoor gitu kan, alam, lu bersatu dengan alam gitu. Iya, makanya. Terus habis itu kayak gue udah langsung, udah deh, mending gak usah nanya dari tadi gitu kan. Jadi Ya ulah takut lu. kan. ya udah itu lah berdasarkan kekepoan gue gitu kan. Nah, akhirnya udah tahu kan. Aku tuh besokan paginya packing barang, kita mau pulang tuh. Pas perjalanan pulang, ternyata si guru gue ini cerita ke guru gue yang lain gitu loh. Dan guru gue yang lain, ada satu guru gue juga namanya Miss M, kita sebutnya Miss M ya. Nah si M ini, Miss M ini ternyata dia juga ngalamin sama yang kejadiannya Miss A ini. Sama Tapi- persis gitu kan. Oh sama persis. Kenapa? Sama persis digituinnya tuh sama, bener-bener sama. Yang Karena tunggu, yang Karena mau gua tanya kenapa? tuh si Miss M ini bisa nengok juga atau emang ya sama-sama peka. Sama-sama peka. Oke, Jadi yang ngalamin mereka berdua doang gitu. Iya. Nah paham, gitu. paham. Itu doang sih cerita gue waktu di puncak. Ya sebenarnya bukan di villanya ya, tapi lebih pas ke perjalanan Ke curug hutan ya. itu loh. Karena kan masuk ke hutan-hutan kan. Gak heran Itu sih. doang sih. Kalau gak heran sih, maksudnya kalau lu camp hiking gitu tuh nggak heran aja gitu. Gimana ya? Ya namanya lu bersatu sama alam, gimana sih? Kita aja hidupnya berdampingan kan. Iya. Nah tapi yang Dan apa gimana? kenapa? Lanjut aja. Nah, yang gue bingung tuh kayak bener-bener kalau cerita soal villa itu tuh kayak gimana ya, maksud gue kan di hampir semua daerah tuh ada villa lah, termasuk nggak semua lah, mungkin yang ada daerah bukitnya kali ada villanya ya. Kayak gue kan pernah magang di Bali, di Nusa Dua, itu kan daerahnya agak pelosok-pelosok juga kan. Gue sempet denger cerita soal beberapa villa yang konon katanya ada gituannya juga, terus ada yang rawan rampok, begal segala macem tuh. Gue dikasih tahu lah, maksudnya kayak di daerah sini. Cuman yang gue bingung tuh kayak Bali ada villa, Bandung ada villa, Jogja ada villa kan, Jakarta, kayaknya Jakarta juga ada ya. Ada, bukan villa sih, mungkin lebih ke wisma ya, buat kayak pekerja-pekerja gitu. Nah ya bisa jadilah. Terus di puncak udah pasti ada bukit juga kan ya. Yang gue bingung tuh kayak bener-bener terkenal banyak begituannya tuh, kenapa selalu yang kayak di Jogja, Bandung sama puncak ya? Maksudnya bener-bener yang gak tahu kenapa orang tuh cerita banyak aja di situ gitu, atau mungkin karena orang lebih banyak nginep di daerah-daerah sono. Kalau mungkin di Bali tuh lebih banyak di hotel atau gimana kan, nggak ngerti ya. Apalagi sekarang udah banyak yang kayak red door kayak gitu kan dari room. Jadi tuh orang kayak ya udahlah, daripada gue cuman buat rebahan doang mahal, mendingan ya udah yang murah-murah aja kayak gitu. Kalau menurut gue nih Fir ya, gini nih Fir, lu tau nggak di daerah puncak itu terkenal dengan yang namanya kawin kontrak. Lu tau nggak? Jadi orang-orang Arab itu tuh pada ke daerah puncak. Nah terus dia
nikah lah, kawin kontrak sama apa penduduk gadis-gadis yang di puncak itu loh. Lokal lah ya. Nah, ya jadi tuh di puncak itu sempet jadi tempat prostitusi juga, dan mereka tuh pakai villa-villa gitu loh. Misalkan nih ada orang Jakarta contoh ya, orang Jakarta ke puncak doang tuh dia cuma buat nyari gadis-gadis gitu loh, buat ya you know lah buat apa gitu loh ya kan. ya. Ini kayak lo misalkan nih naik ke daerah puncak tuh suka lihat tuh di pinggir jalan ada apa mas-mas yang ini bawa karton villa kosong gitu, tulisannya ada villa kosong, ada kamar gitu kan. Mereka di pinggir jalan kayak gitu kan. Biasanya ada yang kayak gitu, mereka sewain villa buat begituan, Fir. Nah, jadi kan villa itu lu pakai buat begituan kotor kan, Fir. Mungkin itu yang mengundang begituan buat marah. Dia marah atau terus mereka menghuni villa itu gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Terus apalagi kan orang-orang kan orang Jakarta ke puncak itu kan paling di weekend terus atau nggak di libur-libur tertentu gitu kan. Jadi kan villa itu kebanyakan kosong kan. Iya nah sih. bisa jadi banyak begituannya ya karena itu Fir. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue itu karena ya yang gue tahu sih begitu sih Fir. Ya make sense sih, bisa jadi ya, bisa jadi. Kita kan orang yang tidak mengerti hal-hal begitu terlalu dalam, mungkin kayak bisa jadi sih itu, tapi kan sebenarnya kan mungkin ada yang sesungguhnya sebenarnya gitu. Mungkin kayak kita yang nggak terlalu tahu ya itu, taunya kayak bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi yang itu bisa jadi pemicu sih yang gue tahu. Cuma bener atau enggak nggak tahu. Cuma emang yang gue denger tuh berbuat hal kotor kayak gitu emang pasti yang kayak gitu nggak bakalan seneng lah, pasti. Jadi kayak gimana sih lu hidup berdampingan terus lu berbuat kotor gitu kan. Jadi kayak ya merekanya risih lah mungkin ya, karena mereka yang lebih lama nguni mungkin ya, mungkin gitu kali. Iya, bisa jadi sih. Soalnya nih juga gue tahu ini juga sempat ini sih gue diceritain. Jadi ada salah satu teman gue, dia orang Bogor. Nah dia orang Bogor nih. Nah terus kebetulan nih kakaknya ini punya apa? Restoran. Di daerah puncak sana. Nah lu bayangin ya, itu yang gak restoran gede sih, maksudnya kayak restoran, kayak rumah makan lah anggapannya, rumah makan. Nah, dan di belakangnya itu tuh ada ini loh, kayak kamar-kamar, itu dia sewain buat ini, kayak misalkan pekerja-pekerja yang harus ke puncak atau ke daerah Cianjur itu yang mereka harus kerja, terus kan mungkin capek pulang, kayak gimana ya kalau aja lah dulu semalam gitu. Nginep, tapi dia kasih gratis, bukan bayar gitu. Jadi kan kalau misalkan dia harus sewa hotel atau apa kan lu keluar biaya lagi buat semalam kan sayang gitu kan. Nah dia ada disediain kamar, tapi nggak banyak, cuman kayak mungkin sekitar 10 kamar gitu disediain buat ini kayak supir-supir atau yang nganter barang misalkan ke daerah Cianjur sana, pokoknya ke daerah puncak lah, yang capek bisa istirahat di situ. Iya Nah masalah gini nih Fir, ya gue nggak sebutin nama rumah makannya ya. Kan jarang dipantau sama kakaknya temen gue ini. Karena dia sibuk ngurus restorannya dia ya. Ya terus dia juga kan suka bolak-balik Jakarta Bogor gitu kan. Jadi tanpa sepengetahuan dia, kalau itu kamar-kamar dipakai sama si karyawannya restorannya ini, disewain, dibayar disewain ke orang-orang yang mau begituan, jadi bayar gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Jadi gini, dia mau nyari sasaran kali ya. Jadi gini, itu kamar kan dikasih gratis nih, buat sama dia malah dijualin, tapi buat hal yang gak benar. Nah satu-satu ketahuan kan, kamar itu tuh dipakai buat enggak gitu kan. Nah terus udah gitu dia kan temen gue cerita ke gue nih, terus gue nanya sama dia, terus setelah dipakai kayak gitu gimana? Akhirnya maksudnya tetap dikasih buat supir-supir atau pekerja-pekerja yang mau nginep, mau tidur di situ tetap dikasih atau udah sama sekali udah ditutup gitu loh. Terus dia bilang ke gue gini, tetap masih dikasih, misalkan ada orang mau istirahat ya dikasih, maksudnya lu mau istirahat aja di kamar itu gitu loh. Tapi dulu yang kejadian maksudnya yang nggak pernah kejadian hal
macam-macam gitu. Tiba-tiba terjadilah, jadi kayak setiap orang yang nginep tuh selalu ngalamin hal yang enggak hal-hal mistis lah gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Akhirnya mengundang pemicu ya. Menjadi pemicu lah, yang dulu orang tidur di situ biasa aja, nggak pernah ngalamin hal yang enggak, tiba-tiba ngalamin gitu loh hal yang begituan gitu loh. Yang dulu aman-aman aja sekarang jadi nggak aman gitu lah. Banyak banget cerita-cerita dari orang-orang yang tidur di sana tuh yang ngalamin, kebanyakan rata-rata ngalamin itu gitu. Ini gue diceritain temen gue kayak gitu. Jadi mungkin villa-villa di puncak itu banyakan angker gitu ya, apa karena mungkin jadi tempat yang enggak dipakai buat yang enggak gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Bener-bener. Itu sih Berarti, itu sih cerita dari gua. iya sih, berarti tuh apa ya, emang nggak bisa dipungkirin kalau sebenarnya tuh hal kayak berbuat kotor itu juga bener-bener efeknya wow juga ya, maksudnya pemicunya tuh bener-bener kuat gitu loh, sampai akhirnya ada yang begitu aja gitu. Iya, sekarang gini deh anggapannya ya. Ya kita kan apa ya, si itu udah tinggal di situ tuh udah berapa ratus tahun. Biasanya kan ada yang berpenghuni berapa ratus tahun gitu kan. Lu anggapannya gini aja deh, ini rumah lu. Lu penghuni rumah ini, rumah lu dipakai buat hal-hal yang enggak, dipakai tempat prostitusi misalkan, dipakai buat yang enggak. Lu seneng nggak? Pasti lu nggak seneng dong, kayak Iya gitu sih, kan. benar. Nah, lu wajib marah, lu parah pasti gitu loh, ya kan. Nah, ya sama dengan ya makhluk-makhluk begitu. Itu rumah dia dipakai buat yang enggak, ya dia marah. Ya wajar sih kalau menurut gua ya. Itu sih. Ya kadang nggak bisa disalahin dari merekanya juga, kayak kadang kan ada beberapa yang bilang merekanya aja yang emangnya iseng. Emang ada tipikal yang iseng, ada tipikal yang dia biasa aja tapi malah sama orang-orang semena-mena. Jadi yang dari dia biasa aja jadi kebangunlah sifat marahnya dia itu gitu, pemicunya dia bangkitlah, dia ngamuk kayak gitu. Kadang emang kitanya sendiri, manusianya sendiri juga berbuat hal yang tidak baik, jadinya si itu marah tuh. Kadang ya bener sih, maksudnya kitanya juga harus menghargai mereka lah kayak gitu. Kita hidup tuh berdampingan kayak gitu, nggak kita doang yang ada. Emang siang kayak terang tuh kita lah, punya kita. Pas udah gelap punyanya mereka, itu benar mungkin ya kalau bisa dibilang kan, kalau kayak kata orang kayak gitu. Iya sih. Nah itu makanya menurut gua nih ya, dan itu yang gue lakuin juga sih, ketika lu mau ke suatu tempat, lu misalkan bakal nginep di mana, lu masuk itu lu harus ya permisi dulu, permisi aja, kayak permisi ya misalkan gue mau tinggal di sini beberapa hari, misalkan gue mau nginep, jangan ganggu ya atau gimana ya. Lu ya minimal lu kayak lu bertamu ke rumah orang lah, lu izin dulu gitu loh, permisi dulu. Kalau menurut gue wajib ya kayak gitu ya. Itu sih kalau menurut gue, Vira. Iyalah, kan biar gimana pun juga ada yang lain gitu selain kita di situ. Memang kita mungkin orang biasa nggak bisa ngelihat kayak gitu. Nah, Fir, ini kan cerita gua. Tadi ada cerita temen lu. Nah, kalau lu sendiri pernah nggak lu ngalamin kayak gitu? Waduh, kalau gua tuh gimana ya, ke puncak tuh bisa dihitung pakai jari. Maksudnya gue kan bukan orang asli Jakarta ya, kayak lu yang tinggalnya di Jakbar gitu kan, orang Jakbar gitu. Otomatis mungkin dari lu kecil lu udah sering ke puncak kayak gitu, sama koko lu lah, sama emak lu lah, sama bapak lu kayak gitu, atau sama sepupu-sepupu lu. Nah, sedangkan gue kan baru SMA ya di Jakarta, jadi gue tuh baru ke puncak tuh kayaknya baru 2 atau 3 kali deh. Itu juga yang nginep tuh kemarin doang kayaknya sama teman-teman gue. Nah, yang sebelum-sebelumnya sama keluarga gue kayak cuman pergi doang, makan terus balik, seinget gue ya, karena waktu itu gue masih kecil. Ya sejauh ini sih untungnya gue nggak pernah nginep di villa ya, kebetulan. Maksudnya selama di puncak gue tuh nginepnya kayak bukan di hotel juga sih, jadi kayak tempat ya kayak room gitulah kayak gitu. Jadi tuh space kamarnya juga nggak segede yang villa yang bener-bener ruangannya banyak kayak gitu, enggak. Jadi space-nya ya udah kayak kamar kosan, masuk kasur, toilet, ya udah kayak gitu. Semacam guest house gitu ya? Iya, untungnya sih gue belum
kayak gitu ya, amit-amit juga sih, udah capek aja gue begitu ya. Capek kagetnya, sumpah capek kagetnya, nggak mau dah gue dah. Udah sering banget, udah jantung gue udah berasa mau copot tiap hari kalau ngeliat begituan. Mending hidup biasa-biasa aja ya, layaknya manusia normal gitu ya. Iya sih, cuma emang kadang kan kita manusia yang gimana sih, biarpun kayak lu kayak gua, apalagi lu punya saudara yang bisa kayak gitu kan, terus lu sendiri pun termasuk orang tipikal yang lumayan peka. Gue juga kayak gitu lumayan, yang wah banyak lah pokoknya ceritanya waktu SMA itu lumayan, kejadiannya lumayan mengguncang gitu ya awal-awal kan. Gimana ya, buat orang yang bener-bener nggak bisa sama sekali atau nggak pernah dapet sama sekali tapi pengen, sebisa mungkin lu hindarin sih kata gue. Soalnya sekali lu udah kena, nggak jamin dah besok-besok lu nggak bakalan kena lagi, udah pasti lu bakalan kena, entah kapan itu nggak tahu dah. Waduh, iya sih bener sih Fir. Tapi nih Fir ya, wah menarik banget nih. Kan lo bilang di sekolah nih dulu lo pernah ngalamin kan, banyak kan yang lo ngalamin. Ini bisa nih kita cerita-cerita lagi next time nih Fir. Oh, bisa. Kita berbagi cerita gitu kan. Jadi kita bisa berbagi pengalaman gitu, apa aja sih yang pernah lu alamin ketika SMA gitu kan. Nah kebetulan kan kita SMA satu sekolah nih ya kan. Nah udah next time boleh nih Fir, kita berbagi cerita lagi nih sama pendengar nih Fir. Oh iyalah, maksudnya kebetulan juga kan ada podcast kayak gini, kita berbagi pengalaman kan nggak salah. Dan kebetulan emang juga ngebahas apa gimana ya bilangnya, hampir dulu tuh hampir tiap hari ada kali ya dulu ya. Ada, dalam seminggu bisa tiap hari kira. Iya, dua tahun di sono hampir tiap hari ya. Apalagi pas, gila itu ingat banget gue udah sekali kena tuh, udah dah bener-bener tuh sampai ke bawah sampai ke rumah. Sialan. Daripada bikin pendengar penasaran nih, udah kita udahin dulu aja. Nanti kita next video, next podcast kita baru cerita lagi pengalaman pas di SMA di sekolah kita dulu kayak. Kebetulan gitu juga kan ini udah tengah malam ya. Akan lebih baik kalau kita sudahi aja karena udah pergantian hari, maksudnya udah berganti kondisi ini ya kebetulan. Iya benar. Ya buat kalian yang para pendengar podcastnya kita berdua, ditunggu cerita tentang sekolahnya kita berdua ya kalau kalian merasa kepo. Ya udah deh, sekian cerita dari gua sama Agnes, bincang-bincang gua sama Agnes malam ini. Terima kasih buat para pendengar podcast bincang-bincang horor yang udah setia mendengar semua cerita-cerita gua dari episode 1 sampai detik ini. Thank you supportnya semuanya. Selamat malam. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut